Terima kasih Pak Mawang. Jadi dari 2 hari terakhir catatan di buku saya ada 10 lembar Pak sebenarnya. Alhamdulillah. Jadi ada beberapa poin. Yang pertama, kita jadi tahu perbedaan Lean dan Six Sigma. Itu yang pertama. Terus ada beberapa poin yang kemarin di highlight mengenai pentingnya voice of customer. Dan juga ada satu hal lagi ya, ada 4 kuadran 25, 50, 75 dan 100 yang mungkin itu nanti kedepannya bisa mendrive kita untuk improve. Terus ada juga dari sisi IBM, IBP, dan pentingnya ada what if scenario, BCP, dan juga Agile. Terus dan juga beberapa hari yang kemarin kita juga belajar bahwa ternyata supply chain itu bukan hanya sekedar logistik ataupun ekspor impor. Ternyata dari yang disampaikan Pak Wawang, ternyata supply chain lebih dari itu. Bahkan dari yang kemarin disampaikan dari sisi sourcing, procurement, proses sampai dengan barang itu sampai ke customer, dan kalaupun customer ada komplain, regulatory dan lain sebagainya, itu by nature sebenarnya jadi bagian dari supply chain. Itu yang saya baru realize bahwa seberapa signifikan supply chain itu berpengaruh ke the whole business process di suatu industri atau di suatu bisnis. Dan mungkin meng-highlight dari saya sebagai finance, yang mana pada dasarnya kita sebagai bisnis partnering, dan yang mungkin akan sangat relevan ke kita itu adalah di pocket margin database. Jadi bagaimana margin level dari setiap product type di bisnis kita atau industri kita itu bisa cukup volatile, bisa karena seasonality dari raw material, dari market, dari ada 4 hal ya tadi ya, man, machine, method, dan material. Dan jika itu kita bisa visualisasikan dengan tracing dashboard, bisa jadi itu saya lihat itu kita kalau bisa punya sensitivity analysis, jadi bisnis bisa dapat cukup proper insight kondisi market. Jika kita bisa refleksikan ke pocket margin database, saya lihat apalagi kalau bisa reflect ke rolling forecast dan lain sebagainya, itu bisa jadi bisa kasih insight yang baik ke ke bisnis. Karena saya lihat mungkin tadi sudah ada yang sampaikan, karena kita sekarang tersekat-sekat dengan function nih Pak. Jadi salah satu challenge kita untuk alignment antar function. Nah mungkin dan juga terakhir saya juga belajar mengenai performance control system dari DCS dan juga continuous improvement dan juga problem solving, yang mana tadi dijelaskan ada 10 key element yang itu secara theoretical maupun practical itu harusnya continuously akan terus berlangsung. Jadi mungkin hal tersebut yang bisa saya pelajari selama 2 hari terakhir ini Pak Mawang. Terima kasih atas sharing ilmunya, pengalamannya ke kita semua. Terima kasih.